Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, Bu. Makasih ya sudah datang pada pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya mau bertanya sama Bapak Ibu, masih ingat nggak sih sama materi kita sebelumnya? Ingat. Kira-kira kemarin kita bahasnya materi apa ya? Ada yang mau jawab? Ya, saya jawab. Iya, silakan Bu Bella. Materi kita minggu kemarin membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Bagus, terima kasih Bu Bella ya sudah ingat. Sudah dilaksanakan belum Bapak Ibu? Sudah. Sudah diterapkan di rumah ya? Iya. Jadi Bapak Ibu, materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, saya minta untuk terus diterapkan, terus dilaksanakan, dipraktekkan di rumah ya. Untuk hari ini kita akan membahas yaitu modul 4, itu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan juga ibu menyusui. Nah, ini akan kita bahas sama-sama untuk hari ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk materi kita hari ini kita akan mempelajari bersama bagaimana caranya kita mencegah stunting melalui mendukung pemenuhan kesejahteraan bagi bayi baru lahir dan juga ibu menyusui. Bapak Ibu, kita akan bagi menjadi 2 kelompok ya. Ya. Oke, kelompok pertama yaitu kelompok bayi baru lahir, kelompok Pak Denny dan juga Ibu Cia ya. Untuk kelompok kedua yaitu ibu menyusui, kelompoknya Ibu Bella dan juga Pak Wiski ya. Paham? Paham. Oke, jadi kita sudah bagi 2 kelompok. Kelompok Pak Denny dan juga Ibu Cia, kelompoknya adalah kelompok apa tadi Bu? Bayi baru lahir. Iya, kelompok bayi baru lahir ya. Kelompoknya Ibu Bella dan juga Pak Wiski, kelompok apa tadi? Kelompok ibu menyusui. Iya, terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi kita akan bagi menjadi 2 kelompok ini, kita akan mengidentifikasi ya. Bapak Ibu, saya mau menjelaskan sedikit kenapa kita membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok bayi baru lahir dan juga kelompok ibu menyusui. Nah, begini Bapak Ibu ya, kita akan mengidentifikasi kebutuhan fisik dan juga kebutuhan mental. Nah, ada 2 macam ini, yaitu kebutuhan fisik dan juga kebutuhan mental ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu ya. Untuk bayi baru lahir, kebutuhan fisiknya adalah bayi baru lahir berhak mendapatkan inisiasi menyusui dini dan juga berhak mendapatkan ASI eksklusif dan mendapatkan kasih sayang sebagai kebutuhan mental untuk bayi baru lahir. Sedangkan untuk ibu hamil harus mendapatkan dukungan dari keluarga sebagai kebutuhan mental, kasih sayang, dorongan, motivasi dari keluarga ya, seperti suami, orang tua, dan orang sekitar. Sedangkan untuk kebutuhan fisik bagi ibu menyusui harus mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, supaya bisa memberikan ASI eksklusif dengan baik, dengan lancar, dan memenuhi kebutuhan si bayi. Jadi seperti itu ya penjelasan singkatnya. Iya. Oke Bapak Ibu, dari penjelasan singkat tadi sampai sini paham? Paham. Oke, silakan Bapak Ibu untuk mulai berdiskusi sesuai kelompok masing-masing. Untuk kelompok bayi baru lahir, diskusikan apa saja kebutuhan fisik dan juga mental bagi bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Pastikan bayi harus mendapatkan kebutuhan fisik seperti IMD contohnya ya. Dan untuk kebutuhan ibu menyusui, silahkan untuk kelompok ibu menyusui untuk mendiskusikan apa saja kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Ya? Ya. Oke, silahkan mulai sekarang. Hasil dari diskusi kami, contoh kebutuhan fisik adalah inisiasi menyusui dini atau IMD yang diberikan oleh ibu menyusui. Kebutuhan mental adalah kasih sayang dari orang tua yang diberikan oleh orang tua dan keluarga. Iya, benar sekali Bu Cia.
Jadi kebutuhan fisik bagi bayi baru lahir adalah wajib mendapatkan inisiasi menyusui dini dari orang tua ya, dari ibu khususnya. Dan juga untuk kebutuhan mental, bayi harus mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua dan juga keluarga besar. Benar sekali ya jawabannya. Oke, sekarang kita coba diskusikan dari kelompok ibu menyusui. Bisa dibacakan contoh dari kebutuhan fisik dan juga mental untuk ibu menyusui, silahkan. Adapun hasil yang kami dapatkan dari diskusi kami kelompok ibu menyusui dalam kebutuhan fisik yaitu makanan sehat dan bergizi yang diberikan suami dan keluarga. Untuk mental itu ada dukungan dan motivasi dari keluarga yang diberikan keluarga dan masyarakat. Baik Bapak Ibu, kesimpulan dari langkah pertama ini adalah kesejahteraan bayi baru lahir harus dipenuhi oleh orang tua, yaitu dengan memberikan inisiasi menyusui dini dan juga pemberian ASI eksklusif untuk memenuhi kebutuhan fisik bagi bayi, dan juga memberikan kasih sayang secara penuh untuk memenuhi kebutuhan mental bayi baru lahir. Dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi kita seperti yang pertama. Untuk langkah kedua ini Bapak Ibu saya minta untuk berdiskusi kembali, membuat tabel seperti tadi, namun isinya tentang hambatan dan juga solusi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan juga mental bagi bayi baru lahir. Kelompok pertama, kelompok bayi baru lahir, saya minta untuk membuatkan tabel hambatan dan juga solusi untuk bayi baru lahir ya, untuk memenuhi kebutuhan bayi baru lahir. Untuk kelompok ibu menyusui, saya minta untuk diskusikan kembali dan buatkan tabel hambatan dan juga solusi mengenai pemenuhan kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Silahkan masing-masing kelompok untuk bisa mulai sekarang. Saya minta perwakilan dari Bapak Ibu untuk bisa membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Saya minta siapa yang mau membacakan untuk kita? Saya. Iya, silahkan. Hasil dari diskusi kelompok kami, hambatan dan solusi dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui adalah: hambatannya susah memberikan ASI eksklusif bagi bayi baru lahir, solusinya makan makanan bergizi dan dukungan dari keluarga. Terima kasih Bu Cia sudah menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil diskusinya untuk kita pada saat ini. Dan jawaban Bu Cia benar bahwa hambatan itu sering terjadi ya bagi ibu menyusui dan juga bayi baru lahir. Nah, kesimpulan tentang pembahasan kita mengenai hambatan dan juga solusi ini adalah hambatan dan solusi dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia yang ada di masyarakat ya, misalnya posyandu, puskesmas, BKB ataupun program bansos. Bagi KPM berupa sembako dan juga pertemuan seperti pertemuan P2K2. Nah, itu penting untuk mendukung kapasitas keluarga ya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh memanfaatkan apapun layanan yang ada di masyarakat dan juga mengikuti setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pendamping sosial guna menambah kapasitas dan juga dukungan gitu ya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.